Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haniatul Latifah. Saya dari Bahasa dan Sastra Arab semester 5. Adanya video ini adalah bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah psikolinguistik. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang analisis gangguan jadal dalam kajian psikolinguistik. Yang pertama yaitu pengertian gangguan berbahasa. Proses berbahasa pada manusia dapat dikatakan sebuah proses yang sangat rumit. Gangguan bahasa merupakan salah satu bentuk kelainan atau gangguan dalam berkomunikasi karena klien yang mengalami kesulitan atau kehilangan dalam proses simbolisasi, yang biasa dikenal dengan gangguan berbahasa atau language disorder. Ketidakmampuan berbahasa pada seseorang terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama, bahasa pada kondisi khusus. Gangguan berbahasa ini ialah gangguan yang diakibatkan pada ketidaksempurnaan suatu organ pendengaran. Yang B, yaitu gangguan berbahasa secara biologis. Gangguan ini biasa adanya ketidaksempurnaan organ pada seseorang. Contoh yang dialami oleh orang tunarungu, tunanetra, dan penyandang gangguan mekanisme berbicara lainnya. Berdasarkan mekanisme, gangguan ini terjadi akibat kelainan pada paru-paru atau pulmonal, pita suara atau laringal, lidah atau lingual, dan rongga mulut atau kerongkongan yang juga bisa disebut resonantal. Nah, selanjutnya, apakah itu gangguan akibat faktor pulmonal? Jadi, gangguan ini biasanya dialami oleh penderita penyakit paru-paru. Ciri-ciri yang dialami penderita biasanya bernafas yang sangat kurang, sehingga nada bicaranya sangat monoton, volume suara kecil, dan juga terputus-putus saat mengeluarkan suara, meskipun dari segi sintaksis dan segi semantik tidak bermasalah. Yang kedua, gangguan akibat faktor laringal. Pada gangguan ini, adanya gangguan pada pita suara yang menghasilkan suatu serak atau bisa jadi hilang sama sekali. Gangguan berbicara ini diakibatkan pada faktor laringal yang biasanya ditandai oleh suara yang serak juga hilang. Gangguan ini tidak ada kelainan pada semantik maupun sintaksis. Yang ketiga, yaitu gangguan akibat faktor lingual. Pada saat sariawan, lidah terluka dan mengakibatkan perih pada saat digerakkan. Cara mencegah rasa perih yaitu membatasi aktivitas bicara pada mulut. Dengan keadaan semacam ini, pengucapan sebuah fonem menjadi tidak sempurna. Yang keempat yaitu gangguan akibat faktor resonantal atau tenggorokan. Gangguan ini biasanya mengakibatkan suara menjadi sengau. Contohnya pada penderita sumbing yang diakibatkan gangguan resonasi yang ada pada langit-langit bagian atas atau palatum yang ada juga di rongga mulut. Selain itu juga dialami pada kelumpuhan yang berada di posisi langit-langit di bagian luar atau velum. Dan adapun macam-macam ketidakmampuan berbahasa selanjutnya yaitu gangguan berbahasa secara kognitif. Gangguan kognitif adalah gangguan yang biasanya faktor pikiran yang terganggu. Berbahasa sangat berkaitan dengan pikiran manusia. Salah satu contohnya yaitu gangguan kognisa adalah demensia. Yang D, gangguan berbahasa secara psikogenik. Gangguan ini lebih tepat pada gangguan visual, karena cara bicara ialah sebagai ungkapan dari gangguan mental. Gangguan ini bersifat lebih ringan karena lebih tepat disebut sebagai variasi bicara yang terjadi pada mental seseorang. Contoh bicara ini ialah berbicara manja, bicara kemayu, bicara latah, dan bicara gagap. Dan yang terakhir yaitu
gangguan berbahasa secara linguistik. Secara linguistik, gangguan berbahasa yaitu keterbatasan atau ketidakmampuan dalam memproses dan mengolah informasi secara sempurna dalam informasi linguistik. Selanjutnya yaitu pengertian gangguan cadel. Cadel adalah salah satu gangguan berbahasa yang sering dijumpai di lingkungan sekitar. Cadel merupakan gangguan berbahasa yang tidak mampu mengucapkan fonem yang berhubungan dengan alveolar secara jelas. Gangguan berbicara cadel dapat disebabkan oleh rusaknya sistem syaraf. Syaraf yang menghasilkan bahasa pada otak penderita cadel mengalami gangguan kerusakan sehingga penderita tidak dapat melafalkan bunyi bahasa secara sempurna. Pada dunia medis, gangguan berbahasa cadel ini sering disebut disartia, yang berarti tidak mampu mengucapkan fonem-fonem tertentu saat berkomunikasi. Dan adapun faktor-faktor yang menyebabkan cadel ada 3 macam, yaitu yang pertama faktor lingkungan, yang kedua faktor psikologis, dan yang ketiga faktor kesehatan. Pada faktor lingkungan, pada faktor ini bisa diakibatkan karena semasa anak mempelajari bahasa pertamanya, anak dibiasakan untuk mengucapkan dengan cadel, tidak diajarkan dengan berbicara yang baik dan benar. Kebiasaan ini bisa jadi salah satu faktor anak menjadi cadel permanen. Yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor ini juga bisa mengakibatkan terjadinya gangguan cadel. Seperti di saat anak memiliki adik kecil yang baru belajar berbahasa dan meniru cara berbicara adiknya, ini bisa menyebabkan cadel, karena kebiasaan meniru yang membuat anak ini menjadi terbiasa mengucapkan kalimat dengan cadel. Selain itu juga faktor psikologis ini bisa dikarenakan karena meniru yang ada di lingkungan sekitar anak. Dan yang ketiga yaitu faktor kesehatan. Faktor kesehatan juga dapat menyebabkan seseorang menjadi cadel. Biasanya keterlambatan berbicara seseorang di waktu kecil atau pendengaran. Penyebab cadel ini bisa juga disebabkan oleh keturunan atau gen ke anak. Baik, sekian pemaparan materi pada video kali ini. Syukron katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.